Mari kita berdoa. Biarlah pujian ini menjadi doa yang terus kami panjatkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tetap didapati setia sampai kepada akhir hidup kami. Kesetiaan yang kami miliki semata-mata karena anugerah Tuhan, yang telah terlebih dahulu setia, memelihara hidup kami, menyelamatkan kami, dan terus mengajar kami melalui kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, ketika saat ini kami akan membuka kebenaran firman, merenungkannya, dan biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, dan kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat sore, selamat tahun baru Bapak Ibu. Ini tanggal berapa ya? 11 ya, oke. Bapak Ibu, senang sekali kita boleh berjumpa di pertemuan pertama Persekutuan Pasutri di jam yang baru. Jam pertama kali kita ubah dari jam 7 menjadi jam 5 sore seperti itu ya. Kemudian dengan topik-topik yang kita akan memikirkan atau merenungkan sepanjang 1 tahun ini. Bapak Ibu, sepanjang 1 tahun ini kita akan coba melihat beberapa topik, setidaknya 6 hal yang kita akan renungkan. Hari ini kita akan membahas tentang you are what you say, seperti itu apa yang kamu adalah apa yang kamu katakan. Kemudian nanti 8 Maret kita akan bicara tentang you are what you do. Kemudian sampai kepada nanti 8 November yaitu you are what you are, seperti itu ya. Di dalam harapan bahwa kita, kalau kita lihat gambar ini adalah harapannya ini nih. A new you. Jadi kita adalah sesuatu atau menjadi seseorang yang berubah, seseorang yang berbeda, seseorang yang memang bukan sesuai dengan kemampuan kita, seperti itu ya. Kita menjadi seorang yang berubah, tetapi di dalam setiap 6 topik ini kita terus melihat tentang apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Seringkali kan orang mengharapkan orang lain dulu berubah, dan kemudian baru saya berubah. Pasangan dulu berubah, baru saya berubah. Tetapi bagaimana kalau kita dulu berubah, baru pasangan kita melihat kita berubah, dan mereka juga belajar untuk berubah. Bagaimana orang tua terlebih dahulu berubah, baru anak itu melihat orang tua itu berubah, dan anak itu menjadi berubah. Dan itulah yang kita akan lihat dari topik kita hari ini, adalah you are what you say. Kita akan terlebih dahulu membaca dari Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat yang ke-21 ada di layar. Oke. Nah, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu, di dalam bahasa Inggris menggunakan, ini agak susah ya. Oke, menggunakan kata ini nih. Bahwa the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Jadi siapa yang menggunakan atau siapa yang dikatakan di sana lidah mempunyai kuasa atas hidup dan mati, dan barang siapa menyukainya, dia akan memakan buahnya. Alkitab itu seringkali banyak menggunakan tentang atau mengingatkan tentang kata lidah itu atau tentang perkataan. Tetapi pertanyaannya adalah kalau kita baca ayat ini, maka kita akan menimbulkan sebuah pertanyaan dari kita adalah, bukankah kita setiap hari menggunakan lidah kita? Bukankah setiap hari kita berkata-kata? Sehingga sesuatu yang sangat berbahaya bukan? Dengan kita setiap hari berkata-kata, tetapi pengamsal katakan, lidah itu punya kuasa nih atas hidup dan mati. Dan barang siapa menyukainya, mencintainya, dia akan memakan buahnya. Saya pikir di dalam hidup kita, seintrovert apapun kita, tidak mungkin dalam 24 jam atau dalam 8 jam kita bangun atau beraktivitas, kita nggak ngomong sama sekali. Se-ekstrovert kita, maka tidak mungkin kita tidak pernah berinteraksi dengan orang. Senormalnya kita,
pasti kita menggunakan lidah kita untuk berkata-kata. Sehingga kalau kita melihat ayat ini, maka kita bisa berkata bahwa iya ya, bahwa di dalam hidup kita berhadapan dengan sesuatu yang apakah perkataan atau lidah itu mempunyai kuasa untuk menghidupkan atau mematikan. Mempunyai kuasa untuk menjadi berkat atau menjadi kutuk bagi seseorang. Dengan berbagai tipe orang ketika bicara. Saya menemukan hal ini. Pointer kita harus di-upgrade kayaknya. Oke ya. Nah, banyak orang yang percaya bahwa kepribadian seseorang dapat terlihat dari cara dia bicara. Bapak Ibu tahu cara Bapak Ibu bicara itu seperti apa? Atau tipe bicara kita seperti apa? Saya munculkan beberapa. Tipe kepribadian dari cara bicara. Berbicara cepat. Nah, bicara cepat ini adalah orang yang bicara dulu, baru mikir. Pernah ketemu dengan orang yang berbicara cepat. Dia ngomong gitu ya. Terus kita pikir, dia ngomong apa ya? Terus kita berpikir bahwa kayaknya dia juga nggak sadar dia ngomong apa. Nah, itu bicara cepat. Kemudian bicara lambat. Nah, ini kebalikannya. Mikir dulu banyak. Dan kemudian kita nunggu dia ngomong apa ya. Dan kemudian ternyata kita udah nunggu 5 menit, dia cuma ngomong satu kata atau satu kalimat. Berbicara ceplas-ceplos atau belak-belakan. Siapa di sini yang bicara ceplas-ceplos atau belak-belakan? Nah, ceplas-ceplos itu dia nggak peduli tuh perasaan orang, saudara ya. Dia nggak peduli respon orang. Dia nggak peduli dengan apa pendapat orang. Dia mau ngomong, dia ngomong. Nah, itu mirip seperti bicara cepat. Tapi bicara cepat itu cenderungnya adalah tidak, dia akan punya filter lebih banyak. Tetapi ceplas-ceplos, belak-belakan, dia akan ngomong, saudara dia. Dia akan bicara, dia akan terus terang. Kemudian bicara dengan suara pelan. Dan bicara dengan nada rendah. Kita dan pasangan, tipe bicara yang mana nih? Dan seberapa kita nyaman saat berkomunikasi dengan pasangan, dengan tipe bicara mereka. Bapak Ibu kenal pasangan masing-masing kan ya? Nah, pasangan kita tipe bicaranya yang mana? Bu Sarina dan Pak Budi. Sana kencang. Kalau Bu Sarina sama Pak Budi yang mana nih? Atau termasuk salah satu enggak dari 5 ini? Oh enggak ada. Bu Sarina yang mana kira-kira? Kita tebak-tebakan ya. Pasangan bisa nebak nggak pasangannya yang mana? Bu Sarina, Pak Budi tipe yang mana nih? Hah? Oh biasa aja. Ya. Oh pelan, oke. Pak Budi, Bu Sarina tipe yang mana? Oh, oke. Bisa ngangkat. Oke. Taman usia boleh. Nah, kabar baik tuh ya. Jadi pasangan bisa berubah tuh. Oke, udah menikah berapa tahun? 28 ya. Oke. Yang menikah di bawah 10 tahun siapa? 28. Oh. Julianto nanti ditanya di bawah 1 tahun. Oke, Pak Hendra sama Mbak Erna. 14. Ya udah nggak apa-apa. Oke, berarti di bawah 15 dulu. Hah? Ya. Oh, nah, benar. Yang mana? Kalau Bu Erna yang mana? Normal lah ya. Oh, udah berubah. Dulu apa? Oke, cepat. Kalau Pak Hendra gimana, Ben? Oke, bicara cepat. Baiklah, itu 14 tahun. Jul, udah berapa lama? Oke, 14. Kita lihat seberapa mereka mulai mengenal. Jenis gimana, Jul? Bicara lambat, oke. Oke, lambat dan suara pelan. Menarik ya. Jenis Julianto gimana?
Oh, oke lah ya. Bapak Ibu saya tanya ini bukan nanti setelah pulang berantem ya. Enggak ada pertengkaran. Cuman kita perlu melihat bahwa ternyata pasangan kita dengan berbagai tipe yang mungkin kita ketika kita pacaran mereka masih bisa pakai topeng tuh. Mereka masih bisa jaga intonasi, mereka masih bisa ngerem perkataan seperti itu ya. Tetapi ketika sudah menikah dan kemudian kita terkaget-kaget, apalagi sudah bertahun-tahun dianggap ya udahlah normal seperti itu ya. Tetapi seberapa kita nyaman saat kita berkomunikasi dengan pasangan dengan tipe yang mereka punya. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang komunikasi, maka komunikasi itu artinya sama makna nih. Proses menyamakan persepsi dan pemahaman antara dua orang atau lebih agar terjadi hubungan. Jadi ketika bicara tentang komunikasi kita dengan pasangan, kita menemukan sama makna di dalam komunikasi itu. Sama terjadinya hubungan atau perhubungan yang terbina. Sehingga kita merasakan ikatan yang dalam serta saling membutuhkan di dalam komunikasi apapun. Kalau ditanya dengan berbagai tipe ini, mana yang paling cocok seperti dia? Mana yang paling sepadan? Maka pertanyaannya adalah yang menjadi dasar adalah mana yang kita bisa terima di dalam segala tipe pasangan kita, cara mereka berbicara. Dan berbicara itu menjadi sesuatu yang penting. Sehingga kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-21 dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Nah kata dikuasai itu menggunakan kata beyat, yaitu di tangan atau di bawah kuasa atau kendali. Sehingga dengan kata lain, Pengamsal ingin katakan bahwa lidah itu akan bisa memberikan kuasa ketika kita berkata-kata untuk memberikan hidup dan memberikan mati di dalam perkataan kita. Ini menunjukkan bahwa hidup dan mati berada dalam kuasa atau kendali yang besar dari lidah dalam kehidupan seseorang. Lidah itu bisa memberikan hidup, memberikan nasihat. Perkataan itu bisa memberikan nasihat, bisa memberikan penghiburan atau kata-kata atau doa yang menguatkan dan membangun. Tetapi perkataan juga bisa memberikan yang namanya mati, yaitu menyakiti, menghancurkan, memprovokasi atau merusak sebuah hubungan. Sehingga kita bisa lihat betapa perkataan itu bukan hanya sebatas kata-kata yang keluar, sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa, sesuatu yang rutin kita lakukan, tetapi perkataan itu membawa pengaruh besar, baik bagi diri kita, ataupun bagi orang yang mendengar apa yang kita katakan. Sehingga ketika dikatakan di sini menggunakan itu yaitu mencintai atau menyukai. Orang yang gemar bicara atau mengandalkan perkataannya. Setiap kita, seperti yang saya katakan awal, tidak ada seorang pun yang tidak mungkin berkata-kata. Setiap orang pasti akan berkata-kata. Tidak ada mungkin seseorang yang tidak pernah berkata-kata dalam satu hari. Dia tidak berkata apapun. Kadang ada yang katakan, saya bisa kok. Tapi jempolnya berkata-kata tuh. Dia ngechat. Saya bisa berantem sama istri saya misalkan gitu ya. Kami gak ngomong seharian misalnya contohnya. Tetapi tangan itu ngechat tuh. WA-an di grup, respon. Kita sedang berkata-kata di situ. Nah Bapak Ibu, ketika kita melihat bagian ini, maka kita bisa katakan bahwa kata-kata bukan sekedar nafas dan suara, tetapi seperti bejana dengan kekuatan yang membangun atau merusak. Kata-kata dapat membangun atau memutus sebuah jembatan, menyembuhkan atau menimbulkan luka, bahkan setiap kata yang kita ucapkan seperti benih yang ditanam untuk menghasilkan buah. Pertanyaan adalah buah seperti apa yang kita hasilkan dari benih yang kita tanam. Dan benih seperti apa yang kita sedang tanam nih melalui perkataan kita yang nanti akan menghasilkan. Karena samalah, seperti benih apapun yang kita tanam akan menghasilkan buah seperti apa dari hasil benih itu. Demikian juga dengan perkataan. Sehingga perkataan ini bukan sekedar suara, tetapi gambarannya seperti sebuah bejana dengan kekuatan yang membangun atau merusak. Charles Spurgeon berkata gini, menjaga ucapan adalah bagian integral dari kehidupan Kristen yang sejati. Mengendalikan lidah bukan hanya tentang menghindari kata-kata yang menyakitkan, tetapi juga Spurgeon katakan menggunakan ucapan kita untuk membangun, menguatkan, dan memberkati
orang lain. Sehingga Charles Spurgeon katakan menjaga ucapan bagian integral dari kehidupan Kristen yang sejati. Kadang ada orang yang berkata bahwa, oh iya, kehidupan orang Kristen yang sejati melalui apa? Tingkah laku. Melalui apa yang dilakukan. Tapi Spurgeon katakan enggak. Termasuk apa yang kamu katakan. Itu adalah bagian dari kehidupanmu sebagai orang Kristen. Perkataan itu menunjukkan seperti apa hidupmu sebagai orang Kristen. Sehingga sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi kurator atau pengurus atau pengawas kata-kata yang memberi kehidupan, bicara dengan kasih, mengartikulasikan dan melafalkan harapan, dan menyuarakan akan iman itu. Sehingga ketika kita melihat hal ini, maka yang pertama kita belajar gini. You are what you say, kita menggunakan kata-kata kita untuk mencerminkan kasih karunia Tuhan dalam mendorong dan mengangkat, menghibur dan membimbing seseorang. Melalui kata-kata kita, mencermin kasih karunia dalam mendorong dan mengangkat pasangan kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita, bisa menjadi menghibur dan membimbing mereka melalui perkataan yang kita katakan. Sampai pada poin ini, maka kita akan berpikir tentang beberapa pertanyaan ini. Berapa lama sih kita bicara dengan anggota keluarga dalam satu hari? Apa isi pembicaraan yang kita lakukan ketika kita bicara dengan anggota keluarga kita dalam satu hari? Apakah pembicaraan itu membangun, sebatas formalitas, atau merusak keluarga kita? Coba diskusi. Diskusi pasangan lah ya. Oke, ya udah, diskusi antar istri boleh lah. Oke, silakan. Berapa lama sih kita bicara dengan anggota keluarga kita? Apa isi pembicaraan? Dan pembicaraan itu membangun formalitas atau merusak keluarga? Nah, silakan ngobrol pasangan. Antar istri juga boleh. Saya di sini nih kedinginan sebenarnya. Saya matiin satu ya. Oke, sudah? Berapa lama kita bicara dengan anggota keluarga, apa isi pembicaraan, dan pembicaraan itu membangun formalitas atau merusak keluarga? Siapa yang sudah diskusi sama pasangan? Enggak diskusi berdua. Oh ya, itu pasangannya ya. Oke, silakan siapa yang mau jawab? Berapa lama sih dalam satu hari kita bicara dengan anggota keluarga? Lebih dari 3 jam? Kalau dihitung-hitung, bukan langsung 3 jam misalnya. Dalam 24 jam, dalam sehari, apakah ada yang lebih dari 3 jam kita bicara dengan anggota keluarga? Saya turunin, 2,5 jam. Hah? Dijumlahin semuanya ada 2,5 jam enggak? Hah? Oh 12 jam, oke. 12 jam, menarik nih. Oh di atas itu berarti ya, di atas 3 jam berarti ya. Saya kira di bawah 3 jam, oke. Kita perlu tanya, 12 jam itu bicara apa? Oke, ada yang bisa mengalahkan 12 jam? 12 jam berarti boleh lah ya, boleh. Oke, siapa di sini yang bilang di bawah atau di atas 5 jam deh? Baik bicara secara langsung atau via WA atau via telepon seperti dia. Pokoknya ngobrol deh. Atau kita tanya atau terjadi bicara obrolan.
Ada? Bu Foni berapa jam? Oh, enggak tahu. 24 jam. Pas tidur ngobrol mereka. Berapa jam kira-kira? Bukan hanya dengan suami ya, berarti dengan anggota keluarga kan. Ayo jawab, ditunggu. Iya, masih. Kan belum oper ke orang lain. 6 jam, oke. Baiklah. Kemudian, via WA ya, WA grup lagi ya. Oke. Apakah pembicaraan itu membangun formalitas atau merusak? Membangun. Untuk merusak keluarga. Disambung-sambungin. Ya. Bapak Ibu, kenapa saya bertanya dan kita perlu berpikir berapa lama sih isi pembicaraannya apa dan apakah pembicaraan itu membangun formalitas atau merusak? Karena saya menemukan 2 artikel nih setidaknya. Yang pertama, anak rentan alami stres akibat ucapan negatif dari orang tua. Kata studi. Dikatakan di sana bahwa ini dilakukan oleh seorang profesor psikolog seperti dia. Mengungkapkan kebiasaan memarahi anak dengan kata-kata negatif. Kata-kata negatif itu yang di atas ini, di samping. Nakal, manja, malas, egois, buruk, pembohong, bodoh. Dapat mengembangkan respon stres yang tinggi. Akibatnya anak bisa merusak cara pemikiran, pembelajaran, dan keterbukaan anak terhadap orang lain. Termasuk bagi saya keterbukaan anak kepada orang tua. Makanya seringkali kan kenapa anak itu kita pusing sendiri, terus kita nggak kenal anak kita, ternyata anak kita juga nggak kenal kita, seperti itu ya. Maka di dalam studi ini dikatakan iya karena akibatnya diakibatkan oleh orang tua yang punya kebiasaan memarahi anak dengan kata-kata yang negatif. Kemudian dikatakan sementara menurut pakar bahasa dikatakan kata-kata negatif tersebut tidak hanya perlu dihindari ketika sedang merasa emosi atau marah, tetapi juga dalam keseharian orang tua dan anak. Bahasa yang kita, orang tua gunakan sehari-hari, membentuk persepsi kita terhadap diri sendiri, kepada orang lain, dan pandangan kita terhadap dunia. Sementara bahasa negatif yang kita tujukan pada orang lain, dapat membuat hubungan menjadi tegang, mengurangi harga diri, dan menumbuhkan pesimis kepada anak. Ini yang pertama. Ini umum ya, rentan akibat ucapan negatif orang tua. Yang kedua, bukan hanya gadget yang ganggu interaksi orang tua anak. Nah ini seringkali gadget ini seringkali jadi alibi nih, ketika terjadi gangguan interaksi orang tua dan anak. Habis sih anak saya itu suka main gadget, suka main game. Akhirnya interaksi saya sama anak itu nggak bagus. Nah di dalam berita ini ditemukan gini, enggak. Dalam jangka panjang, hal ini bisa membuat orang tua kurang peka terhadap komunikasi dari anak. Akibatnya anak memiliki tingkat keterlibatan sosial lebih rendah terhadap orang tua. Makalah ini atau tulisan ini katakan gini, bahwa yang menjadi gangguan interaksi orang tua dan anak bukan gadget. Tetapi bagaimana waktu yang orang tua gunakan untuk berkomunikasi dengan anak, seberapa banyak, seberapa intim, seberapa interaksi itu, sehingga kalau sedikit tidak bagus, tidak produktif, maka menyebabkan gangguan interaksi antara orang tua dan anak. Jadi di dalam makalah ini membalikkan konsep kita tentang gangguan interaksi itu. Bukan gadget masalahnya. Tetapi bisa jadi gadget menjadi peralihan anak karena dia terputus komunikasi dengan orang tua. Terputus interaksi, kalau komunikasi dengan orang tua yang terjadi adalah apa? Dimarahin, ditegur, ditanya nilai, cuman orientasi kepada tuan dan hamba misalkan gitu. Interaksi antara bos dan bawahan
Interaksi antara nilai, apa yang didapat. Tetapi tidak ada interaksi antara orang tua yang mengasihi anak. Sehingga anak larinya ya ke gadget. Tetapi gadget itu bukan poin utama. Tetapi bagaimana komunikasi orang tua dan anak. Dua orang berkata gini, komunikasi adalah elemen kunci yang membentuk dasar interaksi dalam keluarga. Ini bukan hanya sebatas proses bicara, tetapi juga mencakup ekspresi perasaan, pemahaman, pendengaran aktif, dan pemberian dukungan. Komunikasi yang efektif dalam keluarga membantu menciptakan lingkungan di mana anggota keluarga merasa didengar dan dihargai. Ini memberikan peluang bagi setiap individu untuk mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan masalah mereka dengan bebas. Dalam kondisi seperti ini, anggota keluarga yang merasa aman untuk saling berbagi dan mencari dukungan satu dengan yang lain. Itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, menurut Wirawa, dia katakan gini dalam jurnalnya, tenang keluarga berperan membentuk karakter anak, ada beberapa penyebab terjadinya konflik atau problematika dalam keluarga. Salah satunya adalah halangan dalam berkomunikasi. Dalam situasi komunikasi, masalah muncul ketika anggota keluarga tidak mengetahui cara yang tepat untuk mengekspresikan perasaan mereka satu dengan yang lain, atau cara terbuka menyatakan perasaan mereka. Yang ada adalah menyimpan itu. Yang ada adalah inti masalah yang tidak dikeluarkan, tetapi muter-muter supaya mengharapkan pasangan menebak apa yang dia ingin katakan. Kesulitan terjadi ketika setiap anggota keluarga tidak mampu berkomunikasi secara efisien, menciptakan ketidaknyamanan dalam lingkungan keluarga. Selain itu, halangan komunikasi dalam keluarga adalah beberapa halangan dan penyebab terjadinya problematika atau konflik yang muncul dalam sebuah keluarga. Saya kutip lagi perkataan dari Chandra Suparati. Dia adalah Surya Chandra Suparati. Dia adalah Surapati. Oke. Nah, dia adalah Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Dia katakan gini, keluarga Indonesia untuk memulai dengan kebiasaan berkumpul keluarga. Ayo, siapa di sini yang masih ada kebiasaan kumpul keluarga? Kenapa? Jadi ini, supaya setidaknya keluarga dapat berkumpul 20 menit dalam sehari. Kenapa? Setidaknya waktu sarapan sebelum beraktivitas atau makan malam dapat dijadikan momentum berkumpul keluarga. Makan bersama, menurut dia bisa memperkuat rasa saling memiliki. Selain itu, seluruh anggota keluarga bisa terlibat dalam proses memasak makanan, cara kumpul beraktivitas yang berkualitas, dan tiap anggota keluarga memperhatikan aturan main. Kalimat menarik yang disampaikan oleh Pak Surya adalah gini, syaratnya tidak ada gawai alias tidak ada handphone, terdistraksi tayangan TV atau alat elektronik lainnya. Keluarga-keluarga sekarang ini masih suka kumpul, masih makan malam bersama, masih suka makan di luar. Tetapi yang mereka lakukan adalah apa? Ayah, ibu, anak-anak. Yang terjadi adalah terjadi komunikasi di meja makan? Tidak. Umumnya sangat jarang. Ayah tetap di layar handphonenya atau laptopnya. Ibu tetap di layar belanjaannya. Anak tetap di dalam layar gamenya. Ngumpul sih, tetapi nggak ada interaksi di situ. Sehingga Pak Surya Chandra Surapati katakan, coba mulai dari 20 menit tanpa gadget itu. Sehingga nikmati yang namanya betul-betul ngomong sama keluarga. Kenapa? Ini menjadi penting. Maka saya temukan manfaat komunikasi dalam keluarga itu apa? Yang pertama, memperkuat hubungan keluarga. Jadi kalau terjadi komunikasi dalam keluarga, itu bisa memperkuat hubungan keluarga. Bapak Ibu alami itu enggak? Ketika kita punya komunikasi yang baik dengan anak, dengan pasangan, maka hubungan keluarga itu kuat. Yang kedua,
mengatasi konflik dengan damai. Kalau ada komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi, nggak bisa selesai itu konflik. Membuka ruang untuk dukungan emosional. Nah, poin yang ketiga ini seringkali lost tuh. Dukungan emosional kalau tidak ada terjadi di dalam keluarga, komunikasi dalam keluarga, maka anggota keluarga itu akan mendapatkan dukungan emosional dari luar. Dari teman, dari sahabat, dari orang lain, dari teman kantor misalkan gitu ya. Karena apa? Karena dia membutuhkan itu. Membentuk keterbukaan. Ketika terjadi komunikasi terbuka. Bagi saya keluarga itu tidak ada yang harusnya normalnya nggak ada yang ditutupi sebenarnya. Gitu ya. Yang ada adalah keterbukaan. Tetapi ketika komunikasi itu terjadi dengan baik, terjadi yang keterbukaan itu menjadi hal yang normal terjadi. Kemudian yang kelima adalah pemecahan masalah bersama. Wayne Grudem, penulis kesukaan Musa Petrus, beliau selalu ngutip perkataan Wayne Grudem seperti itu ya, jadi saya kutip juga lah. Nah, Wayne Grudem katakan gini, perkataan yang jujur membangun hubungan yang sehat dan stabil di antara individu dan dalam masyarakat. Setidaknya, kebohongan atau ucapan yang tidak bijaksana dapat menghancurkan hubungan dan menciptakan ketidakpercayaan. Jadi perkataan yang jujur tuh. Bapak Ibu, saya punya konsep bahwa kita bisa berkata dengan jujur, terbuka, terus terang, hanya di dalam keluarga kita. Orang yang merasakan ketidakjujuran kita atau kejujuran kita, efeknya yang paling kena adalah keluarga. Orang lain, sekenal kita, sedekat kita, seperhatian sama kita, dia tidak bisa atau tidak selalu terkena efek dari apa yang kita alami. Tetapi keluarga itu yang akan kena alami, efek itu. Sehingga ketika kita tahu keluarga itu menjadi tempat di mana kita harus betul-betul terbuka dan jujur, maka perkataan yang jujur itu perlu dimiliki di dalam keluarga. Kalau kita nggak jujur sama pasangan, mau jujur sama siapa? Ya sama Tuhan lah loh, yes sama Tuhan. Tapi kalau sama manusia, kalau nggak jujur sama pasangan, mau jujur sama siapa? Kalau anak nggak jujur sama orang tua, dia mau jujur sama siapa? Kalau dia nggak merasa nyaman untuk cerita sama orang tua, dia akan cerita sama siapa? Dan apakah masukan dari orang yang dia bercerita akan selalu baik untuk dia? Atau ternyata tidak? Sehingga perkataan Wayne Grudem ini saya setuju seperti ini, bahwa perkataan jujur membangun hubungan yang sehat dan stabil antar individu dan dalam masyarakat. Kemudian John Calvin katakan gini, ucapan manusia harus mencerminkan kehendak Allah. Penting untuk kita menggunakan lidah sebagai anugerah memuliakan Allah dan membangun sesama. Apa yang dikatakan Wayne Grudem dan John Calvin adalah dua kalimat yang sangat baik. Tetapi saya sadar ketika saya mempersiapkan ini, saya sadar bahwa di dalam setiap kehidupan kita, kita jauh dari kondisi yang baik. Kita jauh dari kondisi yang lurus-lurus saja dalam perkataan kita. Dalam relasi kita dengan keluarga. Mungkin kita bertanya seperti yang dikatakan di dalam pertanyaan ini. Bagaimana bila saya selama ini sudah salah nih? Sudah menyakiti saat berkata-kata dengan pasangan dan anak-anak. Bagaimana saya kalau selama ini sudah seringkali dalam perkataan saya dengan pasangan, saya salah, saya menyakiti. Ya mungkin pasangan itu masih tetap ada di rumah saya. Anak itu masih tetap ada di rumah saya karena dia masih kecil. Tetapi terus saya menyampaikan toksik kepada dia. Bagaimana kalau itu yang terjadi? Saya tahu misalkan gitu ya. Saya tahu perkataan itu harus jujur. Saya tahu bagaimana harus hidup dengan menjaga perkataan menjadi berkat bagi pasangan saya atau anak saya. Tetapi dalam realita saya punya emosi misalkan.
Saya punya marah misalkan. Saya punya perkataan yang dibentuk dari masa kecil saya. Misalkan gitu. Jadi bagaimana kalau selama ini saya salah dan sudah menyakiti? Gak mungkin kan? Akhirnya kita pergi atau pasangan atau anak kita yang pergi. Maka saya ingat ayat ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Bapak Ibu, ayat yang kelima menjadi ayat yang relevan, baik bagi Yesaya. Ketika dia melihat kemuliaan Tuhan, kemudian dia munculkan kata, aku ini adalah seorang yang najis bibir. Seorang yang perkataannya mungkin tidak selalu baik. Bukan hanya dia yang najis bibir. Tetapi dia katakan, aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir juga. Kayaknya nggak jauh-jauh amat ya, setiap generasi, setiap negara, setiap wilayah, setiap waktu, orang-orang di sekitar kita bisa jadi adalah orang-orang yang najis bibir juga. Saya ingat ketika saya masih SMA, saya sekolah di sekolah yang betul-betul bahasa kebun binatang itu bukan hanya umum, tapi kental. Saya ingat saya tinggal di sebuah rumah yang lingkungannya itu juga lingkungan yang bahasa kebun binatang itu begitu kental. Bapak Ibu, setiap kita, anak-anak kita, di tempat kerja, di sekolah, di tempat dia bermain, ataupun ketika kita nggak kenal sama lingkungan kita, tetapi kita ada di situ, kita seringkali mendengar orang-orang yang berkata-kata yang juga kasar. Mungkin bukan kepada kita, tapi kita dengar. Apa yang dikatakan oleh Yesaya itu menarik. Dia katakan, aku ini tinggal di bangsa yang najis bibir. Bangsa yang mana yang dia maksud? Umat pilihan Allah. Tetapi yang dia maksud bangsa yang disebut sebagai umat pilihan Allah itu adalah bangsa yang juga najis bibir. Nah, kalau tadi kita kasih contoh orang di luar sana yang mungkin gak mengenal Tuhan, yang perkataan kasarnya itu kental, jangan-jangan di lingkungan orang-orang Kristen pun kita ketemu dengan orang-orang yang juga najis bibir. Yang tidak selalu baik perkataannya. Yang tidak selalu baik apa yang dia katakan. Dan kita berinteraksi di situ. Atau mungkin anak-anak kita menemukan bahwa dia punya keluarga yang juga najis bibir. Ketika saya baca yang kelima ini, saya ngeri-ngeri sedap seperti itu ya. Saya berpikir bahwa iya Tuhan, seringkali kita katakan, iya karena lingkungan saya najis bibir, maka mungkin ya saya katakan, ya akhirnya saya najis bibir. Tetapi ternyata apa yang dikatakan oleh saya tidak. Dia ingin melihat kenaturannya sebagai manusia yang berdosa di hadapan Tuhan yang kudus itu. Dan keberdosaan itu dia gambarkan secara literal dengan apa yang dia katakan, yang dia ucapkan. Sehingga dia katakan, aku najis bibir, aku tinggal di bangsa yang najis bibir. Bapak Ibu, mungkin itu menjadi pergumulan kita. Mungkin kita katakan, saya nggak baik-baik aja perkataan. Saya tinggal di lingkungan yang perkataan yang kasar. Saya dibentuk dari keluarga yang juga ngomongnya juga keras dan kasar. Atau mungkin kita katakan saya bertumbuh di dalam sebuah lingkungan pekerjaan yang juga ngomongnya juga kasar. Tetapi saat itu ya saya katakan, celakalah aku binasa. Tetapi kemudian ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, serafim itu
mengambil bara dari atas mezbah dan kemudian menyentuhkannya pada mulutku. Dia ngomong gini, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Dan kata lain, malaikat ini katakan gini, seberapa kamu najis bibir, seberapa bangsa itu najis bibir yang membuat kamu najis bibir. Kalau Tuhan berkehendak untuk mengampunimu, Dia akan ampuni. Kalau Dia berkehendak untuk menyucikanmu, Dia akan menyucikanmu. Kalau Dia berkehendak untuk menguduskanmu, seketika Dia akan kuduskan. Tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan dalam perkataan. Namun, jangan sampai ada yang tidak menyadari, tidak memperbaiki, dan tidak mencegah kesalahan dalam ucapan maupun pemikiran. Sebab setiap perkataan kita akan kita pertanggungjawabkan. Poin yang atas ini realita. Tidak ada seorang pun yang luput dari kesalahan dalam perkataan. Namun, poin yang kedua ini adalah pilihan. Jangan sampai ada yang tidak menyadari, yang menganggap wajarlah, normal lah, tidak memperbaiki, tidak mencegah kesalahan dalam mengucapkan maupun memikirkan. Sehingga yang kedua adalah you are what you say. Mungkin kita sering menyakiti orang lain melalui perkataan kita. Tetapi tidak pernah ada kata terlambat untuk mengevaluasi, merekonsiliasi, dan memperbaiki perkataan kita. Jangan pernah katakan gini, saya udah dari dulunya kok, saya udah ngomong kasar, saya udah ngomong jorok, saya tinggal, sudah dibentuk, nggak mungkin berubah. Enggak, saya gunakan kata, tidak ada kata terlambat untuk evaluasi ini. Selama ini kenapa anak saya misalkan seperti ini? Oh jangan-jangan apa yang saya lakukan membuat dia seperti ini. Merekonsiliasi, membangun kembali, memperbaiki perkataan kita. Martin Luther saya kutip terakhir adalah, kita baca sama-sama yang bawah saja seperti dia. 1, 2, 3. Anda tidak hanya bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan, tetapi juga atas yang tidak Anda katakan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita rencanakan. Martin katakan, semuanya itu kita harus bertanggung jawab. Sehingga akhirnya refleksi pribadi saya adalah gini. Mari kita mendisiplinkan setiap perkataan agar memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan ini, saya pikir dan saya gumulkan di hadapan Tuhan, saya katakan ini PR besar. Baik bagi saya, mungkin bagi Bapak Ibu, PR besar untuk mengubah kebiasaan kita bicara, untuk mengubah gaya kita bicara, untuk mengubah kosakata kita bicara. Tetapi tidak ada yang mustahil ketika kita mau mengubah itu, ketika kita mau minta Tuhan menolong kita mengubah itu. Seorang hamba Tuhan bercerita di masa-masa dia SMA, dia selalu berkata-kata kasar dan kotor. Tetapi kemudian dia ikut persekutuan kampus waktu itu. Dibimbing sama temannya. Ketika dia ingin melontarkan sesuatu, temannya ingatkan. Ketika dia ingin ngomong kasar, ngomong jorok, temannya ingatkan. Jatuh bangun. Tapi pada akhirnya, kata-kata itu berubah. Kata-kata itu tidak dia lontarkan lagi. Dan akhirnya dia jadi hamba Tuhan. Kalau mau tahu siapa, nanti tanya saya pribadi. Tetapi tidak ada yang mustahil.
untuk seseorang itu mengubah kata-katanya. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, untuk pasangan kita, untuk anak kita, supaya mereka bertumbuh menjadi anak yang punya kata-kata yang baik. Kalau trauma masa lalu kan kita putus dengan generasi kita. Itu kan kita sudah pelajari seperti itu. Kata-kata juga yang buruk, kita putus di dalam generasi kita. Jangan pernah wariskan itu kepada anak kita. Kalau mereka temukan di lingkungan mereka kata-kata yang kasar, kata-kata yang jorok, kata-kata apa, ketika mereka pulang, mereka ketemu orang tua yang memfilter mereka. Dan mereka bisa tahu, itu nggak boleh, ini yang boleh. Mereka temukan melalui siapa? Orang tua. Yang berkata, nggak bagus, nggak boleh. Kenapa? Karena orang tua juga tidak memperkatakan itu. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu ini. Tuhan, kami dibentuk dari keluarga kami di masa lalu ketika kami kecil. Kami mungkin juga dibentuk dari pergaulan kami, baik ketika kami sekolah, kuliah, di tempat kerja saat ini. Kami berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak selalu baik di dalam perkataan mereka. Mungkin tidak selalu benar. Mungkin tidak selalu memuliakan Tuhan. Dan mungkin kami terpengaruh. Dan kami bawa itu di dalam keluarga kami. Yang akhirnya melukai pasangan kami, melukai anak kami. Bahkan anak-anak kami menyerap apa yang kami katakan, mereka menyimpannya. Mungkin mereka tidak melawan kami, karena mereka takut kepada kami. Tetapi mereka simpan kata-kata yang tidak baik itu, membentuk diri mereka. Mereka lontarkan dengan sikap mereka. Mereka lontarkan dengan tingkah laku mereka. Mereka lontarkan dengan mereka tidak mau berkomunikasi dengan kami. Dan mereka merasa asing ketika berkomunikasi dengan kami sebagai orang tua mereka. Tuhan, kami berdoa, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami dengan setiap perkataan yang kami mungkin sudah wariskan, yang sudah menjadi perbendaharaan kata yang kami miliki. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah seperti Yesaya katakan, aku ini najis bibir. Dan aku tinggal di orang-orang yang najis bibir. Tetapi Tuhan mengampuni kami. Mengampuni Yesaya. Dan memperbaiki Yesaya. Tuhan ampuni kami. Dan biarlah kami memperbaiki perkataan kami. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk keluarga kami menjadi lebih berkenan pada Tuhan. Dan untuk segala hal. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.